Halo semuanya, balik lagi dengan saya Randy Prandika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas film bocah yang sangat mesum yang berjudul What the Pepper Show. Langsung saja kita simak videonya. Check it out. Let's go. Film dimulai dengan seorang mama Alice yang baru saja pindah ke rumah barunya. Ketika ia sedang minum Coca-Cola, ia mendengar ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Alice pun langsung memeriksa keadaan, dan di sini ternyata yang datang itu adalah Markus, anak dari suami barunya. Alice pun terkejut karena pada saat itu jamnya masih jam sekolah. Ketika ditanya oleh ibunya, Markus menjawab bahwa ibu gurunya sedang ada rapat. Alice bercerita kepada Markus kalau dia hampir saja menelpon polisi. Karena di rumah itu mereka cuma tinggal berdua, sedangkan suaminya Paul lagi kerja di luar kota dan pembantunya lagi liburan ke rumah orang tuanya. Setelah itu, si Alice menawarkan anaknya untuk makan siang, namun si Markus menolaknya. Katanya dia lagi pengen baca buku. Alice pun menawari buku-buku tersebut untuk dibacanya. Dan rupanya si Markus itu hobi membaca. Dan dia juga sudah membaca buku-buku majalah dewasa. Dan hal itu tentu saja membuat si Alice takjub sekaligus kebingungan karena di seusia dirinya kok bisa suka membaca majalah-majalah dewasa. Dan setelah itu si Markus itu aneh, malah menanyakan berapa usia ibunya, seakan-akan dia itu jatuh cinta kepada ibunya dan tertarik untuk berpacaran dengan ibunya, dan ibunya pun hanya tersenyum. Malamnya, Alice mendapatkan telepon dari sang suami yang katanya ingin berbicara dengan Markus. Si Alice pun memberikan teleponnya kepada Markus, dan Markus pun berbicara kepada ayahnya. Setelah berbicara kepada ayahnya, Markus pun memberikan teleponnya kepada ibunya. Lalu tiba-tiba Markus pergi ke belakang ibunya dan menatapi badan ibunya, sembari melakukan pegangan-pegangan belahan dada yang membuat Alice menjadi gelisah dan pergi meninggalkan putranya. Sungguh bocah Markus yang sangat mesum. Dari sana si Alice merasa ada yang gak beres sama Markus. Esoknya si Alice menonton anaknya yang sedang bermain bola dan berpikir kenapa anaknya itu lebih suka menyendiri. Lalu si Alice pun menanyakan kepada anaknya, kenapa kamu tuh suka menyendiri? Dan si Markus menjawab, dia tidak membutuhkan teman karena dia udah menjadi pria dewasa. Alice pun bingung karena usia Markus pada saat itu baru berusia 8 tahun. Esoknya ayahnya pulang menggunakan jet pribadinya. Alice dan Markus pun menjemputnya. Lalu setelah itu mereka bersama pulang menggunakan mobil mewah. Ketika di perjalanan, ayahnya Markus senyum-senyum melihat bodada istrinya yang sangat besar. Istrinya pun tersimpung malu dan Markus hanya bisa tersenyum mendengarnya. Itulah alasan mengapa Markus sekarang menjadi bocah mesum, karena tingkah laku ayahnya sendiri. Seperti pepatah mengatakan bahwa buah tidak jatuh dari pohonnya. Begitu tiba di rumahnya, Alice dan suaminya pun melakukan perpusrengan duniawi. Setelah selesai, si Alice pun menanyakan kepada suaminya kenapa si Markus itu lebih suka menyendiri. Paul pun menjawab bahwa setelah ibunya meninggal, yang dulunya Markus lebih sering bermain kepada teman-temannya, sekarang lebih sering menyendiri. Paul juga bercerita bahwa Markus itu adalah anak yang pintar, bahkan si Markus bisa menjawab soal ujian setingkat kakak kelasnya. Dan Paul pun mengatakan kepada si Alice bahwa dirinya harus lebih banyak bersabar untuk menghadapi sifat anaknya itu. Lanjut, mereka pun sedang makan malam di sebuah restoran. Kemudian Paul bertanya kepada Alice bahwa apakah ia telah menggunakan uang yang ada di tabung di dalam kamarnya. Alice pun menjawab bahwa ia sama sekali tidak tahu kalau ada uang di dalam kamarnya. Namun di sini Markus barulah menuduh ibunya lah yang mengambil uangnya. Padahal si Markus lah yang mengambil uang tersebut. Lalu ayahnya pun memperbaiki keadaan dan melanjutkan makan malam. Lalu keesokan harinya si Alice pun mencari uang yang hilang tersebut. Si Alice yakin bahwa Markus lah yang telah mengambil uang ayahnya. Namun si Alice tidak menemukan apa-apa. Dia malah menemukan sebuah surat yang berasal dari sekolahnya Markus. Surat itu berisikan surat peringatan yang ditujukan kepada orang tuanya.
Namun sampai saat ini, baik Alice maupun suaminya belum menerima surat tersebut. Keesokan harinya, Alice pun mendatangi kepala sekolahnya. Si Alice pun bertanya kepada kepala sekolah kenapa si Markus mendapatkan surat peringatan. Kepala sekolah pun menjawab bahwa setelah ibunya meninggal, si Markus itu bertingkah sangat aneh. Bahkan si Markus itu suka memegang dada temannya. Itulah mengapa si Markus mendapatkan surat peringatan. Dan di sekolah dia juga lebih suka menyendiri dan tidak mempunyai teman. Semenjak kejadian ibunya meninggal itu, Markus berubah 100% buruk. Padahal Markus itu adalah orang yang sangat cerdas dan selalu mendapatkan nilai 100 di ujiannya. Suatu malam, Alice dan suaminya pergi mendatangi pesta di rumah temannya. Mereka pun tampak sangat bahagia. Namun si Alice ini kebingungan karena mereka pada mabok semua. Saat si Alice pergi ke toilet, dia pun bertemu dengan pemilik rumah tersebut. Dia adalah Sophie, teman baik almarhum ibunya Markus. Namun anehnya di sini, si Sophie itu terlihat sedih terus, padahal dialah yang membuat acara pesta. Si Alice pun bertanya kepada Sophie, kenapa kamu terlihat sedih terus? Si Sophie pun menjawab bahwa dia selalu memikirkan almarhum ibunya Markus. Ibunya Markus itu sangat baik. Dia juga tidak menduga bahwa dia secepat itu meninggalkan Sophie. Sophie juga merasa aneh atas kematian ibunya Markus, bahwa sebelumnya dia itu baik-baik saja. Si Sophie pernah bertanya kepada ayahnya Markus bahwa penyebab kematian almarhum ibunya itu adalah serangan jantung. Si Alice pun nampak kebingungan bahwa ada yang janggal dari situasi tersebut. Saat di rumah, si Alice bercerita kepada suaminya bahwa dia telah menemukan sebuah surat yang sudah dirobek sama anaknya. Dan isi surat tersebut yaitu surat pengeluaran dari sekolah karena tindakan mesum anaknya yang tidak bisa lagi dimaafkan oleh pihak sekolah. Paul pun nampak kebingungan dan akhirnya memaafkannya dan mengatakan kepada Alice bahwa anaknya itu baik-baik saja. Di sini si Alice juga berkata bahwa rumah Sophie itu sebenarnya adalah rumah Paul yang dijual murah kepada Sophie, dan rumah itu ternyata rumah bekas istrinya dulu. Paul pun berkata dia terpaksa menjual kepada Sophie karena biar bisa melupakan kenangan manis bersama istrinya dulu. Pada malam itu juga, Alice dan Paul bertengkar hebat. Si Alice ingin mengetahui apa saja yang terjadi pada masanya dulu. Si Paul pun enggan menceritakan kepadanya karena itu bersifat privasi. Dan si Alice pun sadar bahwa Paul tidak akan pernah menceritakan kejadian tersebut dan meminta maaf kepada Paul karena membuatnya marah besar. Suatu hari, si Alice naik ke atas gudang dan menemukan ada sebuah peti raksasa, dan ternyata isinya itu adalah baju-baju peninggalan ibunya Markus. Dia akhirnya mendatangi Markus dan ingin berbincang dengannya. Namun si Markus sudah tahu bahwa tujuan Alice itu sebenarnya ingin mengetahui informasi tentang ibunya Markus, dan Alice pun akan memberikan hadiah jika si Markus ingin berbicara tentang kematian ibunya Markus. Namun si Markus menolaknya dan bilang bahwa dia akan mengatasi masalahnya sendiri. Alice pun pergi dengan perasaan marah dan kesal. Karena ingin mengetahui informasinya lebih dalam, Alice pun mendatangi Sophie, teman baik almarhum ibunya dulu. Sophie pun bercerita tentang ibunya Markus bahwa ada kejanggalan di kematian ibunya Markus. Sebenarnya ibunya Markus itu bukan mati karena serangan jantung, tapi dia mati kejang-kejang akibat ada strom yang menempel pada bak mandinya. Dan si Sophie juga yakin bahwa kasus ini telah direncanakan. Dan sampai saat ini pelakunya belum ditemukan. Sophie pun berkata kepada si Alice untuk membantunya menyelesaikan masalah tersebut. Sesaat kemudian Alice pun memberitahu kebenaran itu kepada Paul, namun Paul enggan menanggapinya. Ia malah berkata untuk tidak usah ikut campur terhadap masa lalunya dulu. Sejak saat itu, kehadiran si Alice tidak dianggap oleh mereka berdua. Paul malah lebih akrab dengan Markus ketimbang dirinya, yang membuat si Alice kesal. Begitu pula dengan Markus yang lebih akrab dengan papanya. Setelah melihat kejadian tersebut, si Alice pun marah besar kepada si Paul. Namun si Paul terlihat sangat santai. Begitu pula dengan si Markus yang hanya tersenyum melihat kedua orang tuanya. Alice akhirnya mulai stres karena ingin mengungkapkan kejadian yang sebenar-benarnya. Ia bahkan sampai mabuk di depan anaknya dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan gak jelas kepada anaknya. Setelah itu, Alice pun mengajak Paul untuk bercocok tanam, namun Paul menolaknya karena pada saat itu si Alice dalam keadaan mabuk besar. Setelah itu, Paul pun meninggalkan istrinya untuk pergi bekerja. Alice pun dibuat sedih karena si Paul cuma berpamitan kepada anaknya.
Sore harinya, si Alice pun pergi ke atas gudang dan melihat ada sebuah lubang yang langsung menuju ke kamarnya. Dan Alice pun berpikir bahwa itu semua adalah ulah si Markus dan langsung mendatanginya. Dia langsung bertanya kepada si Markus apa tujuan dari kerjaannya tersebut. Si Markus pun enggan menjawabnya dan bilang kepada si Alice jika ingin mendapatkan informasi tersebut, si Alice pun harus memperlihatkan belahan dadanya yang membuat si Alice sangat kesal. Sungguh bocah yang sangat mesum. Si Markus pun bilang kalau dia ingin informasi lengkap, dia juga harus membuka bagian celananya. Si Alice pun bingung melihat bocah 8 tahun kenapa bisa berpikiran seperti itu. Si Alice pun menyetujuinya dan langsung membuka bagian atasnya. Wow, sangat besar, kata si Markus. Si Markus juga menyuruhnya cepat-cepat untuk membuka celananya dan ingin melakukan percocok tanaman dengan ibunya. Namun si Alice menolaknya dan bilang dacar bocah mesum sialan. Kamu baru bocah 8 tahun sudah begitu kepada ibumu. Setelah beberapa hari, Alice pun mengajak suaminya untuk menemukan lubang kemarin ia lihat. Namun ajaibnya, lubang tersebut sudah tertutup rapat. Alice pun menyuruh Paul untuk berkata kepada Markus untuk mengakui tindakannya. Namun si Paul menolak dan berkata bahwa si Alice cuma mengada-ngada. Setelah beberapa hari, si Alice pun mendatangi temannya dan menceritakan semua kejadian-kejadian aneh yang dialami si Alice. Namun di sini temannya si Alice malah mengajukan beberapa pertanyaan yang membuat si Alice tertekan. Si Alice dengan perasaan sedih mengatakan bahwa temannya busuk. Dan pada akhirnya si Alice pun dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa karena memiliki gangguan jiwa. Setelah melakukan perawatan dan pulih, suaminya pun menjemputnya dan langsung memberikan pelukan hangat. Keadaan pun mulai membaik. Si Alice pun bersama suaminya begitu lebih akrab lagi dan si Markus lebih menghargai ibunya. Pada saat itu, si Markus dan Alice lagi bermain di taman. Si Alice pun melemparkan bola ke arah jalan raya. Anjingnya pun mengejarnya. Si Markus pun ikut mengejar dan tiba-tiba si Markus tertabrak mobil dan langsung meninggal di tempat. Namun anehnya di sini, si Alice itu tidak terlihat panik dan terlihat biasa aja. Dan akhirnya si Alice pun bisa hidup bahagia bersama si Paul dan film pun tamat. Sungguh cerita yang membagongkan. Kesimpulan yang dapat diambil dari film ini adalah peran orang tua itu sangatlah penting bagi si anak. Kalau orang tuanya itu hancur, maka akan hancur juga lah anaknya. Dan kebanyakan biasanya anak itu akan hancur ketika orang tuanya itu selalu bertengkar. Jujur gue nonton film ini tuh sedikit bingung karena alur ceritanya. Alur ceritanya itu agak nggak jelas gitu ya, soalnya di ceritanya itu membahas tentang kematian ibunya, tapi belum menemukan siapa pelakunya. Dan gue sih berpikir bahwa pelakunya itu antara si Markus atau si Paul. Oke guys, sekian dulu video ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share ya guys ya. Dan komen apa saja yang kurang dalam video aku. Oke, thanks for watching dan salam. Goodbye.